Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andisar, salam pemuda desa. Mari kita belajar untuk memahami. Jadi di pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa persoalan. Yang pertama di dalam materi ini adalah kita akan belajar bagaimana tentang pergulatan politik yang mengakibatkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, apalagi ini lagi momen politik yang memang kita harus bincang. Yang pertama adalah terjadinya suatu konflik di tengah-tengah masyarakat. Ya. Yang pertama adalah bagi saya itu adalah penempatan posko pemenangan calon yang tidak beraturan. Mengapa? Ini juga bisa terjadi suatu konflik. Salah satu contoh ini, posko pemenangan si A dan posko pemenangan si B yang berdekatan. Ya, ini sering kita jumpai di pemilihan kabupaten, pemilihan bupati, gubernur maupun pemilihan lainnya. Nah, ini sebenarnya yang memang pemicu terjadinya suatu konflik di lapangan. Karena kenapa? Ketika posko itu terlalu berdekatan, sehingga ini yang bisa mengakibatkan suatu konflik pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba muncul dari pendukung si A maupun pendukung si B, karena ada isu-isu yang bisa memprovokatif untuk mereka. Nah itu, sehingga kita perlu untuk membenahi di mana dari penyelenggara pemilihan tentunya harus melihat di mana penempatan yang memang harus dibuat dalam bentuk suatu aturan agar posko para pemenangan calon-calon ini tidak terlalu berdekatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di dalam proses pemilihan pesta demokrasi seperti sekarang ini masih menggunakan politik perasaan. Nah, politik perasaan ini juga akan mengakibatkan suatu konflik yang terjadi ketika ada ketersinggungan dari tim-tim lain. Nah, sehingga kita masyarakat yang ada di seluruh Indonesia hari ini, kita hanya berharap bahwa politik itu tidak bisa kita pakai dengan perasaan, sebab keluarga kita pun belum tentu memilih kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita belum tentu memilih kita, sehingga politik perasaan itu tidak bisa dipakai. Nah, itu juga bisa mengakibatkan suatu konflik yang terjadi. Nah, banyak keluarga bertengkar dengan sesama keluarganya karena politik perasaan. Kadang bertengkar dengan tetangga, itu juga karena politik perasaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah isu provokatif yang selalu muncul. Jadi ini juga biasa terjadi kepada calon kandidat. Nah, calon kandidat ini terkadang tidak melahirkan suatu ide, gagasan atau visi misi atau program yang mampu dilihat oleh masyarakat, yang bisa dinilai oleh masyarakat. Tetapi isu yang dikembangkan adalah isu kritikan yang mampu memprovokatif oleh masyarakat, sehingga muncullah ide-ide masyarakat yang saling menghujat sesama tim A dengan tim B, sehingga ini yang mudah terprovokatif oleh isu yang seperti itu. Jadi kita hanya berharap bahwa seluruh masyarakat di momen politik seperti ini
kita tidak cepat terprovokatif dengan isu-isu yang memang akan memecah belah. Nah, di sisi lain juga kita juga berharap bahwa kita tidak menggunakan politik perasaan di momen politik, karena siapapun mereka yang terpilih sebagai calon, kemudian terpilih sebagai bupati maupun gubernur, itulah pilihan rakyat. Jadi itu yang menjadi harapan saya untuk teman-teman semua, bahwa kita berpolitik itu jangan menggunakan perasaan. Sebab ketika kita menggunakan perasaan, nah ini akan membuat kita tidak mampu mencerna suatu program-program yang bisa ditawarkan oleh calon kandidat itu. Justru kita terprovokasi dengan isu-isu orang yang memang itu tidak betul. Nah, jadi harapan juga kita kepada calon kandidat itu harus lebih lebih mengutamakan program dalam penyampaian visi dan misi, bukan mencari suatu isu yang bisa memprovokasi masyarakat itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita belajar untuk memahami agar daerah kita bisa terjaga dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.